Halo Sobat YouTube semuanya, selamat bergabung kembali dengan Daniel Hokley Channel. Dan di video kali ini saya masih akan melanjutkan tutorial Adobe InDesign, khususnya dalam pembuatan majalah entertainment, di mana kita bisa melayout dengan sedikit lebih kreatif ya dibanding bulletin yang pernah kita buat sebelumnya. Saya akan membahas lebih ke bagaimana kita bisa melayout teksnya. Nah, ini di mana ada garis lengkung ini, terus ada ini ya, ini dan terakhir yang ini ya. Jadi buat kalian yang belum sempat ngikutin tutorial Adobe InDesign sebelumnya, silahkan ikuti, dan buat kalian yang sudah pernah mengikuti, ya silahkan simak video ini sampai selesai ya, sembari saya mengisi teksnya ya. Oke, saya sudah memasang teksnya. Jadi kalau kalian tadi lihat di speed videonya ya, jadi memang saya percepat. Ini semua teksnya itu saya copy dari project sebelumnya ya, di tutorial sebelumnya. Jadi tinggal klik dan copy paste ya. Dan seperti saya pernah sampaikan bahwa elemen teks di sini lebih sebagai bagian dari elemen desain ya, jadi bukan artikelnya itu sendiri. Nah, saya juga sudah memasang yang teks-teks yang sudah kalian bisa ya, dan sudah saya bahas di tutorial sebelumnya ya. Ini cuman ya teks yang lead, ini judul lead, dan ini artikelnya ya. Cuman di sini saya mau bilang bahwa walaupun modul kita kolomnya 4, tapi ya boleh loh diterabas begini juga ya, sepanjang dilihat masih enak begitu ya. Kemudian juga di sini ada kesannya kan ini kayak teksnya ini timbul dari ini ya. Ini sebenarnya cuman teksnya aja yang diwarnain sama dengan warna objeknya ini ya. Jadi kalau saya angkat, nah seperti gini ya, tapi sengaja saya tempelkan. Nah, seperti ini ya. Dan ini juga ya prinsipnya di sini saya main satu tema warna ya, orange. Kalau di sini sudah orange ya orange semua ya. Kalau terlalu banyak warna bisa keramaian ya. Terus juga di sini ini sama, cuman saya di belakang teks ini itu saya kasih objek transparan ya. Kalau misalnya Sobat YouTube penasaran gimana cara membuat objek transparan ya. Jadi ini aslinya putih begini ya, atau kalau misalnya saya membuat objek di belakang teks ini misalnya warnanya merah begitu ya. Nah, seperti ini. Terus maka kalau saya klik di sini ada angka 100%. Kalau saya turunkan dia bisa jadi nah seperti ini ya. Nah, terserah Sobat YouTube mau warna ini atau tetap warna putih ya, atau warna hitam juga berani-berani aja ya. Atau kalau misalnya di sini warnanya udah ini teksnya kan udah hitam, berarti jangan warna hitam ya. Jadi warnanya agak terang begitu seperti ini ya, berani-berani aja ya. Oke, ini semua ya gampang ya. Oh ya, satu lagi, ini juga ya, bahwa kalau di contohnya itu kan seperti ini ya, ada 3 garis. Ini kebetulan huruf paling depannya tidak dibuat besar ya, sedangkan di sini ini 4 baris ya, ya ini variasi aja ya.
Tapi kalau misalnya kita mau huruf pertamanya nggak besar, ini kita bisa highlight semuanya ya. Gini, terus Ctrl A, type, paragraf. Nah, kita turunkan yang ini ya. Sorry. Nah, ini di highlight sampai sini. Nah, ini kita turunkan. Nah, seperti ini ya. Dan ya seperti ini hasilnya. Atau kalau misalnya mau persis seperti ini ya, garis gitu, ya udah kita coba. Jadi ini di enter, sorry, jadi nggak kelihatan. Nah, segini, ini lebih besar harusnya. Terus ini di sini. Nah, seperti ini misalnya ya. Kalau ini terlalu nanggung ya kita bisa begini ya. Terus ini dibeginikan. Nah, jadi ini ada kayak variasi naik turun ya. Atau kalau misalnya ya pengen itu ya, pengen 3 ya tinggal di delete aja. Kita abaikan aja yang ini ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita perbesar dikit. Ukurannya kita samain. Nah, seperti ini ya. Jadi kadang-kadang desain itu memang apa ya, sangat fleksibel ya. Oh ya, ini kalau misalnya mau dikasih sini lebih tebal, enggak apa-apa juga. Lebih tebal dan lebih besar ya. Ini enter. Nah, segini ya. Nah, ini saya rasa cukup mudah ya. Nah, karena itu saya akan kembali ke sini ya, dimana saya akan membuat efek ini ya, efek lengkung seperti ini. Nah, ini dia ya. Caranya bagaimana? Caranya sangat sederhana ya. Jadi pertama kita mungkin kita aktifkan ini dulu ya, pen tool ya. Terus kita bikin ini ya, dari sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bikin seperti ini aja ya. Terus ini mungkin kita kasih warna dulu ya. Warnanya sembarang aja. Ini misalnya. Terus setelah itu kita buat ini ya, kita pakai convert direction point tool ini. Ini kita lengkungkan. Nah, begini. Sama kayak di Adobe Illustrator. Nah, begini ya. Terus ini. Nah, prinsipnya kita membuat seperti ini ya. Terus kalau udah begini, saya akan menunjukkan sesuatu ya. Kalau contoh aja begini ya. Saya membuat kotak ya. Nah, kotak warna hijau atau biru deh ya. Nah, terus saya mengcopy dari sini ya, sembarang teks. Copy. Terus saya klik sini. Kalau saya dekatkan kursor saya ke dalam kotak ini kan kursornya bentuknya kotak seperti itu ya. Tapi begitu masuk di dalam objek ini, nah dia jadi bulat kan. Artinya apa? Artinya teks yang sudah saya copy tadi bisa dimasukkan di dalam kotak ini. Caranya gimana? Saya klik, terus saya paste. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan cara yang sama saya bisa melakukan lagi. Saya cari teks yang berwarna hitam ya. Ini misalnya. Terus saya copy. Saya klik di sini ya. Terus saya geser ke objek saya yang tadi sampai bentuk lingkaran begini. Saya klik,
lalu saya paste. Nah, seperti ini ya hasilnya. Lantas, agar hasilnya bisa sama dengan ini, ya, pola seperti ini, itu kita tinggal klik objek ini, lalu pada warna hijau ini, kita klik sini ya, none, ya, artinya tidak ada warnanya. Nah, seperti ini, ya. Jadi kita bisa lihat polanya melengkung, dan dengan demikian ya kita tinggal ngikutin aja. Kalau misalnya di sini ada artikelnya, misalnya mulai dari sini ya, terus ini kita bold dan kita perbesar. Nah, seperti ini ya. Terus dan ya udah, di sini kita lanjut aja ya, klik sini. Nah, lanjutkan di sini. Nah, seperti itu ya. Tadi kita sudah mengcopy ya, ini dilanjutkan aja deh ya. Nah, gitu ya misalnya. Kalau mau dibikin huruf pertamanya besar juga nggak apa-apa. Terus ini pada contoh, di tengah sini ada kotak merah dan ada kalimatnya. Kadang-kadang memang para desainer sengaja membuat teks di sini ya. Jadi misalnya anggap aja lanjutannya di sini ya. Nah, terus ini klik, dan atau sebelum kita klik kita buat kotaknya dulu aja. Kotaknya di sini kita kasih warna merah. Terus kita klik sini. Nah, ya kalau kurang panjang ya udah diklik sini. Nah, ya. Dan seterusnya. Ya. Atau kalau misalnya rasanya tanggung ya. Jadi saya akan membuat begini aja, ini saya delete, saya perpanjang begini ya. Terus nah, ini saya klik sini. Ya udah, ini kita terabas aja ya. Nah, seperti ini. Terus nah, ya, terus ya udah, ini di copy aja pokoknya sampai penuh ya. Nah, ini copy dikit. Nah, terus sekarang kasih misalnya nama penulisnya ya. Kebetulan saya membuat nama penulisnya di belakang semua ya, karena di belakang boleh, di depan juga boleh biasanya, tergantung style dari redaksinya ya. Misalnya ya, kalau ini mau di bold juga boleh. Nah, terus di sini ya kita ambil aja. Biasanya kalau wawancara itu kan ada satu quote yang menonjol, kita ambil aja di sini misalnya. Kita copy, terus kita paste. Nah, segini ya misalnya. Misalnya kita buat ada tanda kutip. Kita kasih warna putih. Nah, seperti ini ya. Atau kalau misalnya mau fontnya agak berbeda ya, ya bisa saja ya, kita cari font yang lain. Misalnya cari yang
yang ini misalnya ya. Nah, oh ini tanda kutipnya kurang bagus ya, jadi jangan pakai yang ini. Udah yang ini aja ya. Nah, misalnya ya. Nah, seperti itu ya. Terus mungkin sobat YouTube bertanya, bagaimana cara membuat ini ya? Saya punya logo Daniel Hokley juga. Ini ada yang nanya ya, ini cara buatnya gimana ini logo ini ya. Nah, jadi logo ini saya buat di Adobe Illustrator. Mungkin nanti saya buat sesi khusus ya, tapi kita juga bisa buat pakai Adobe InDesign ya. Nah, saya juga nggak bisa membaca huruf kanji ya, jadi saya memasangnya semata-mata karena desain aja ya. Jadi kalau misalnya kalian bertanya gimana cara membuat ini ya, ya ini saya hafal ini karena memang ini marga saya ini gitu ya. Kalau kalian tunjukkan saya huruf Mandarin dan saya disuruh membaca, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi kalau untuk membuat tadi, karena saya sudah hafal huruf saya ya, jadi kita menggunakan ini ya, menggunakan pen tool ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus dikasih ini ya. Nah, terus 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini sama juga diwarnain. Terus ini begini. Ini juga. Nah, terus agak lupa saya. Mudah-mudahan ini betul ya. Kalau saya salah, mohon dikoreksi. Kalian juga bisa membuat ini misalnya dalam bahasa yang, dalam karakter yang lain ya. Misalnya huruf ya apa ya, kalau yang populer itu kan K-pop ya. Tapi saya sama sekali tidak mengenali ya Hangul itu ya. Karena memang bukan era saya. Era saya itu zamannya itu ya, Andy Lau itu ya. Jadi saya artis-artis Hong Kong itu saya tahu gitu ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini terus kita bisa convert juga misalnya begini ya. Nah gitu ya. Terus ini ya seperlunya aja, sesuai selera. Nah, seperti ini udah jadi ya. Sedangkan pada contoh itu kan ini kotak, ininya putih ya. Ya udah kita buat aja seperti ini ya. Kebalikannya. Jadi saya punya kotak di sini. Kotaknya segini deh ya. Nah, ini saya warnain dulu.
Nah, terus yang ini diganti putih. Selesai ya. Kalau mau dimodif ya nggak apa-apa, begini juga boleh ya. Nah, saya foto ini ngambil di Unsplash dan saya juga nggak tahu namanya siapa ya. Fotografernya saya tahu, saya punya catatannya. Jadi ini biar nggak nempel ini ya, ini agak ke samping. Nah, begini kan. Terus kalau di sini Leonita Wang. Nah, Wang itu bukan begini tulisannya ya. Jadi ya itu sekali lagi aksesoris aja, desain aja ya. Kalau gitu saya akan mengambil sampel dari sini. Cari ini aja ya. Nah, begini. Atau kalau kalian nggak pengen terlalu kena di topinya ya, agak mundur gini, diperkecil aja. Begini ya. Ini juga diperkecil. Nah, oh ini belum di grup ya, klik kanan grup. Nah, lalu ini diperkecil begini. Ininya yang lebih gede ya. Nah, begini misalnya ya. Terus ada tulisan album baru di tengah pandemi. Nah, ini agak terlalu ramai di sini ya. Kita bisa turunin ke bawah. Jadi album baru di tengah pandemi COVID-19. Nah, tapi kalau ada berita beneran seperti ini mungkin bisa dikomplain ya. Baru pandemi malah bikin album ya. Atau malah dipuji, berarti produktif ya. Asal video klipnya nggak di tengah jalan aja ya. Oke, ini ada satu teknik ya yang jadi terpecahkan ya yang ini. Berikutnya ini saya mau tunjukkan yang ini ya, yaitu ya caranya sama juga ya. Ini ada R, ada lengkung bentuk seperti ini. Caranya sama kayak tadi ya. Cuman kalau saya mau tunjukkan ya. Nah, kadang-kadang di dalam desain majalah itu ya, huruf itu menjadi suatu elemen desain ya. Ini kafenya tulisannya dibesarin sekali ya. Kadang-kadang juga seperti ini ya. Kadang-kadang nah, bisa sampai kayak gini ya. Jadi saya tadi meniru konsep ini aja ya, tipografi. Jadi misalnya di sini ya, di sini kebetulan di contoh itu hurufnya R ya. R itu tapi ini saya lupa harus judulnya apa ya, kenapa R gitu ya. Nah, biasanya R itu ya bisa judul huruf paling awal atau nama orang ya. Kenapa saya pilih huruf R? Karena salah satu yang ada lengkungnya memang huruf R ya. Jadi kita bikin R dulu aja ya, atau ngopi dari sini ya. Copy, paste. Nah, sekarang kita R, R-nya seperti itu ya. Nah, terus kita perbesar ya. Ininya disempitin dulu kotaknya. Terus kita begini ya. Nah, misalnya seperti ini.
Atau kalau repot ini kadang-kadang saya highlight aja, terus type create outline. Nah, habis perkara ya. Jadi saya bisa keluarkan ini ya. Ini saya delete, terus Ctrl V lagi. Nah, ini dia di sini ya. Nah, begini ya. Nah, terus udah. Kalau kita mau buat teks ya caranya kayak tadi ya. Jadi kita buat ini ya. Objeknya mengikuti misalnya dari mana ya? Dari dalam sini dah misalnya ya. Ini dari sini 1 2 3. Nah, begini ya. Nah, begini. Ya kita kasih warna dulu deh biar gampang ngerjainnya. Nah, seperti ini. Terus ya udah kita copy aja dari sini misalnya. Masukkan sini. Nah, kan udah jadi ya. Tinggal dihilangin warnanya. Nah, seperti ini ya. Dan kalau misalnya mau variasi bisa juga ya. Jadi ini R itu kan hurufnya, misalnya ini saya copy. Nah, contohnya artikel dimulai dari sini ya. Nah, misalnya begini. Ya, namanya juga desain ya. Nah, ada yang seperti ini ya. Nah, apakah ini indah atau enggak ya itu tergantung selera ya. Atau mau ditaruh di atas sini gitu ya. Terus ininya judulnya misalnya ngobrol bareng Rudi Purwanto. Nah, misalnya saya pop up aja ya, yang muncul di otak saya ya. Terus ini kalau seperti ini ya, kalian nggak mau ada ini, ya udah kita highlight sampai sini misalnya, type, terus paragraf, ini kita kurangin ya. Nah, ini sampai 0 kalau perlu ya. Nah, terus ini dibesarkan. Nah, ini bold. Nah, begini misalnya. Ya terserah, ini masalah itu ya, masalah selera aja ya. Berikutnya ada seperti ini. Ini prinsipnya juga sederhana. Jadi mungkin kalian bertanya, gimana bisa memiringkan ini, dan ini juga ada siku di sini ya. Nah, ini sama juga ya, prinsipnya mirip dengan ini, tapi di sini agak sedikit tricky ya. Trikinya juga nggak susah-susah amat. Jadi kita misalnya gini ya. Oh ya, saya kenapa memiringkan teks tadi itu karena di sini ada bayangan miring di sini ya. Jadi saya coba ngikuti polanya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian membuat dengan cara tadi, jadi ada objek gitu ya. Objeknya dari sini ke sini, terus dia mungkin ngikutin bayangan ini, terus ke sini, kemudian ke sini lagi. Nah, mungkin terus begini ya, diwarnain. Terus kalian ngambil teks misalnya dari sini. Nah, begini, di copy ya. Terus klik di sini, di paste. Loh, hasilnya seperti ini. Kok nggak sama dengan contohnya ya? Contohnya kan
teksnya sejajar dengan garis diagonal ini ya, seperti ini ya, kayak gini. Tapi kenapa yang ini tetap sejajar? Nah, jadi makanya tadi saya bilang agak sedikit tricky ya. Ini kita singkirin dulu ya. Nah, kita caranya mungkin begini ya. Ini saya putar, saya copy dulu ya. Nah, saya copy, terus saya putar sampai bayangannya itu tegak lurus ya. Nah, segini misalnya. Nah, seperti ini. Lalu saya akan membuat kotak di sini ya. Nah, kotaknya misalnya segini. Nah, kotak ya saya warnain aja ya. Saya warnain, terus ini kalau perlu saya perkecil dulu ya. Nah, begini ya. Terus kotak ini akan saya bentuk sesuai ini ya, sesuai dengan potongan objeknya ini. Jadi di dalam objek ini saya akan menggunakan ini ya, add anchor point tool. Jadi saya sini ya. Jadi add anchor point tool tuh, jadi kalau ini kan ada point tool ya di sini ya, nih 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan menambahkan elemen anchor point tool ini dengan ini ya, dengan ini ya. Nah, saya tambahkan di sini misalnya, klik, saya tambahkan lagi di sini. Nah, terus saya kasih di tengah-tengah sini misalnya ya, yang sejajar dengan ini ya. Nah, bisa dikira-kira, tenang aja ya. Oke, jadi prinsipnya kita ngikutin polanya ini ya. Jadi yang ini akan saya hapus ya. Kalau belum keseleksi, diklik pakai ini dulu ya. Nah, terus klik di sini. Nah, hapus ini. Nah, ya. Terus ini kita yang ini ya. Jadi kalau kita klik sembarang tempat dulu untuk diselect ya. Terus diklik lagi, klik yang ini ya. Klik. Nah, jadi ini kan semuanya masih warna putih kecuali yang ini kan. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, kita sesuaikan di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini si objek ini tadinya kan kotak ya. Kotak cuman kita modifikasi. Nah, yang namanya kotak ini kalau kita kasih teks seperti tadi ya, itu dia akan mengikuti horizontal dari kotaknya itu ya. Nah, seperti ini. Makanya ini juga waktu kita pasang teks seperti itu ya. Karena itu untuk membuat efek seperti tadi ya, seperti yang ini, contohnya ini, saya membuat seperti ini ya. Bawahnya saya bikin sikus, terus saya modif, baru dikasih teks. Klik sini, teks. Nah, seperti itu ya. Nah, kayak gini ya. Jadi kalau udah seperti ini, foto lamanya ya, foto yang contoh tadi saya hapus ya. Ini dua ini biarin dulu buat pembanding aja ya. Lalu ini warnanya saya hilangkan ya. Nah, dan ini saya putar sampai ya sikunya tegak lurus di sini ya. Nah, seperti ini misalnya.
Terus ya kita tempatkan aja di sini ya. Nah, jadilah seperti ini ya. Tinggal di adjust aja mau seperti apa. Selanjutnya kalau mau buat leadnya segini ya, ini kita copy, kita paste di sembarang tempat. Nah, seperti ini. Terus ini kita kasih misalnya warna lain ya, warna lain misalnya oranye. Nah, yang ini. Terus ini kita bold, kita perbesar. Nah, begini ya. Terus ini kita, nah ini kita puternya manual, kita ikutin aja sesuai diagonalnya ini. Nah, ya. Terus kita kurangin dikit deh. Nah, seperti ini ya. Nah, kayak gini. Ya udah, terus tinggal kasih judulnya. Ini saya ngarang ya, saya nggak tahu. Kalian mungkin lebih tahu ya. Nah, seperti ini. Atau kalau ini mau diperkecil juga biar sejajar sama ini ya. Nah, begini. Wah, ini masalah lagi nih ya. Ini kita kasih putih aja. Nah, begini ya. Terus ya ini belum selesai. Nah, seperti ini ya. Jadi ya kita bandingkan dengan ini ya udah mendekati ya. Komposisi warnanya paling ya, ini putih, kuning, hitam ya, kita kalau mau ikutin juga nggak apa-apa. Ini kan orange, putih, hitam ya, masih mendekati lah ya. Oke, ini bisa kita pecahkan ya, yang ini ya. Kalau misalnya mau diperbesar juga perbesar bareng-bareng. Nah, segini ya. Ini perbesar begini ya. Nah, ini terlalu nembus ini nanti ya. Diperkecil dikit sini. Nah, gini. Oke ya. Jadi ini ya, sekali lagi ini saya cuma ngikutin arahnya ini ya. Berikutnya ada ini ya. Ini agak berbeda dengan yang tadi. Jadi kalau di contohnya itu ada ini ya, copy, ada tipografi ini, ada copy seperti ini. Oh ya, ini iklan ini saya buat sendiri ya. Jadi tenang aja, ini kalian boleh misalnya nanti ada klien, tentu aja kalian tinggal minta ya, tarifnya berapa segini ya. Dan kalau diborong, nah berarti full halaman di sini ya. Ini full halaman ya. Saya mau fokus ke sini dulu. Di sini ada gelas. Gelas ini bisa dibuat dengan cara tadi ya, dengan cara apa namanya, pen tool ya. Tapi ini saya mengambil dari Factizi ya. Saya akan demonstrasikan bagaimana membuat ini ya, melengkungnya ini ya.
Jadi ini sama kayak di Adobe Illustrator. Prinsipnya kita punya gambar copy dulu, misalnya gelas kopi. Dan saya sudah download di sini ya. Di alamat ini kalian juga bisa ambil di itu ya, link di bawah ini ya. Kita copy aja. Oke, kalau terlalu panjang begini ya kadang-kadang nggak bisa di-download. Kita double klik di sini aja. Terus cari yang ini ya. Yang ini copy aja. Mundur. Terus paste. Nah, tunggu. Nah, ini dia ya. Ini terus kita buka pakai Adobe InDesign juga bisa, atau Adobe Illustrator ya. Kalau saya double klik, ini formatnya Adobe Illustrator. Nah, ini ya. Sekarang saya punya file ini ya. Tapi ini saya copy dulu. Nah, saya hanya butuh cangkirnya. Jadi saya ungroup. Saya buang asapnya. Saya pilih cangkirnya, copy. Ya, Ctrl C ya, atau Command C. Terus di sini dimasukkan sini ya. Paste. Nah, kan seperti ini. Terus ya kita taruh di sini misalnya. Ya sekali lagi kalau kalian mau bikin sendiri bisa juga ya. Cuman Adobe InDesign itu lebih difokuskan ke layout majalahnya. Kalau mau bikin sendiri ada di materi Adobe Illustrator ya. Cara bikin objek-objek itu ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan ya efek seperti ini ya. Garis ini. Ya, ini sangat sederhana sekali, di Adobe Illustrator juga ada ya. Jadi ini kita buat misalnya ini ya. Misalnya saya buat sembarang garis ya. Begini. Nah, gini ya garis ini ya. Saya kasih warna biar kelihatan ya. Nah, seperti ini. Terus saya kasih type ini, tapi yang ini type on pad. Nah, klik di sini ya. Terus saya sembarang tulis. Nah, akan seperti ini ya. Terus ini saya hilangkan halamannya. Nah, kan kok halaman, maksud saya warna garisnya ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sehingga kalau saya mau membuat efek asap, ya udah saya tinggal begini ya. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya saya lengkung, saya tarik dikit ke atas, ini agak ke sini. Nah, begini ya. Terus saya kasih ya warna dulu deh biar kelihatan ya. Cuman asal jangan lupa menghapus warnanya. Misalnya saya klik yang sini, saya klik. Nah, misalnya mood booster, atau ya biar agak panjang, base mood booster ya. Terus saya kasih tengah dan perbesar ya. Nah, seperti ini ya. Cari teks yang ya rada-rada keren gitu ya. Nah, seperti ini ya. Terus warna garisnya dihilangkan. Nah, seperti ini. Nah, ini terus ya kalau misalnya jarak antar teksnya terlalu berdekatan ya, ini kita bisa renggangkan dengan ini ya. Nah, agak renggang. Terus kalau fontnya terlalu besar dikecilin bisa juga. Nah, begini ya. Terus ya ini kita puter. Nah, begini ya. Nah, atau kalau misalnya kalian lebih suka begini juga nggak
apa-apa ya. Nah, terus kalau udah ya bikin lagi ya, bikin lagi. Karena ini mungkin agak lengkungnya agak ekstrim gitu ya. Nah begini. Nah gini ya, misalnya di sini saya kasih ya, ini ya type tool ya, type toolnya apa ya, contohnya yang ini apa sih ini, stress release based aroma therapy, ya udah ya, stress release ya. Jadi kalau minum kopi stress release, jangan sampai ikut tutorial ini malah jadi tambah stres ya. Ya dibikin fun aja, stress release. Nah ini kasih titik-titik begini ya. Nah begini, ini saya perbesar jarak horizontalnya. Nah cari teks yang lebih keren ya. Ya keren itu relatif. Nah begini. Terus jangan lupa warna ininya dihilangkan. Nah begini ya. Ini kita putar begini. Nah jadi ada yang dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah. Atau kalau mau dua-duanya dari bawah ke atas, karena aromanya berasal dari kopinya ya, ya seperti ini. Nah, ini mau dikasih titik-titik juga boleh ya. Dan seterusnya ya. Ini kurang panjang ya. Ya, ini tinggal di copy paste aja, taruh di sini versi yang lebih kecil, atau ini yang ini begini ya. Nah misalnya ya, terus ini misalnya, nah begini misalnya ya, kita ganti font yang lebih tebal misalnya ini. Nah ya, iya ya, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau warna fontnya mau disamakan dengan ini ya silahkan aja. Nah selesai ya. Terus ini diisi quote tentang kopi lah ya, karena ini kan artikelnya tentang kopi. Nah, di sini juga ada iklan kopi. Ini quote tentang kopi aja misalnya. Saya lupa tulisannya apa ya. A cup of coffee a day make your blues away. Ya udah ya. Kita coba aja ya. Nyontek dari sini aja.
Nah, kadang-kadang di sini cuma dikasih quote aja ya. Ya, quote-nya bikin sendiri atau nyontek quote juga nggak apa-apa. Ini kalau mau lebih akurat di tengah, kita highlight ya. Lalu kita cari align gitu ya. Align itu ada di sini ya, window. Kita cari object dan layout. Nah, ini dia align. Kita buat rata tengah ya. Oh, ini diseleksi dulu. Kemudian rata tengah. Nah, seperti ini ya. Jadi dalam tipografi itu ada penekanannya. Jadi di sini ada penekanannya pada coffee dan di sini ada blues ya. Jadi secangkir kopi setiap hari membuat kesedihan kita hilang ya. Kalau misalnya kalian mau kasih logo ya, tidak ada logo di sini. Misalnya ini ya, ini saya ambil yang ini kopi. Nah, terus di sini ya, paste. Nah, kalau ini, tapi logonya logo kopi ya, jangan logo yang ini ya. Contoh aja ya. Nah, terakhir ya udah tinggal ini ya. Ini kan cuman foto ya, foto ada barang-barang gitu ya. Ini kita turunkan dulu barang-barangnya. Udah maksimal ya. Jadi dia di sini. Udah, ini cuman apa ya, foto mentah dikasih teks ya. Kalau di contohnya ini bukan iklan beneran, jadi cuman ada foto seperti ini terus dikasih ini ya kita buat aja. Jadi ini kita cari space yang paling kosong itu sekitar bawah ini ya. Kalau gitu ini sekalian digeser ya, geser ke sana, terus kita sedikit perbesar ke arah samping. Nah, begini ya. Jadi sekalian yang kosong yang sini ya. Terus kita kutip aja dari sini. Nah, ini teksnya, terus ya kita buat logo type-nya aja yang simple aja ya. Jadi saya buat ini kebetulan ada star ya. Star itu buatnya di star itu ya sebenarnya ngambil aja kalau ada gambar star ya. Tapi kalau mau dibuatin ya prinsipnya sih agak geometris ya. Oke, setelah itu kita tinggal cari huruf star ya. Kita buat aja di sini atau nyontek dari apa yang sudah ada aja ya. Misalnya ini ya. Saya cari di sini paste ya. Saya ganti star ya. Nah, terus nanti A-nya ini saya tempatkan di sini. Ini saya A-nya saya delete, saya enter begini ya. Nah, saya perkecil. Atau kalau ini kurang ya delete lagi. Nah, begini ya. Misalnya ya. Nah, cuman hati-hati dengan warna ini ya, nanti dikira itu ya temennya SpongeBob ini kalau warnanya sama-sama pink ya. Ya ini mungkin warnanya kita kasih oranye aja ya. Terus yaudah, ini
Mau di create outline juga nggak apa-apa gitu ya, nggak juga, pastikan ini kalau emang ini logo kalian ya mendingan di create outline ya. Group, nah ya, kita taruh sini, jadilah iklan dadakan ya, cuman foto dikasih nama brand dan alamat aja ini. Nah, seperti ini ya. Jadi itu kira-kira desainnya ya, layoutnya, semuanya bergantung kreasi kalian. Kalau udah begini, kita tinggal file ya. Mungkin perlu kalian save dulu ya projectnya. Kemudian kalau sudah jadi benar, biasanya itu di print dulu sebagai dummy ya. Dibaca ulang kalau ada typo error ya. Kalau kalian mau beres ya, udah semuanya beres, terus mau dicetak ya, ini klik ini ya, file, export ya, terus ini pilih yang Adobe PDF print ya, save ya. Nah ini ada pilihan-pilihan ini, bisa press quality kalau mau dikirimkan ke teman-teman gitu ya, via media online. Tapi kalau misalnya mau benar-benar cetak, pilih yang ini, high quality print ya. Nanti kita, kalau udah kita pilih ini ya, kita export. Nah hasilnya yang ini ya, saya buka pakai Adobe Acrobat. Nah ini dia ya, ini majalah kita ya. Hasilnya seperti ini kalau di full screen ya. Tapi kalau misalnya mau 2 halaman kelihatan, view ini ya, 2 page view. Nah ya, ini covernya, ini halaman 1, halaman 2, ini yang tadi kita bahas ya. Ya, semuanya bergantung dari variasi kalian ya. Nah ini dia, kalau sebelumnya kan seperti ini ya, ini garisnya saya lupa hilangkan ya. Nah, hasilnya sebetulnya seperti ini ya, jadi kayak jadi asapnya ya. Ya itu tadi sebagian trik yang saya ketahui dan bisa saya bagikan ya. Masih banyak trik-trik yang lain, silahkan kalian explore dan jangan sungkan berbagi ya kalau misalnya menemukan trik yang lebih mudah dari yang saya tunjukkan ya. Oh ya, tadi saya milih orange itu juga karena faktor ini ya, ini warna dominannya ini coklat, jadi kalau kasih orange karena star itu terang ya masih cocok ya. Nah, sampai di sini dulu tutorial Adobe InDesign. Sampai berjumpa pada video berikutnya.